Pemirsa, kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi PPDS Universitas Diponegoro berbuntut panjang. Baru-baru ini Kementerian Kesehatan mengungkap adanya dugaan pemerasan dalam kasus perundungan berujung kematian Aulia Risma Lestari. Bahkan pemerasan berupa permintaan uang mencapai 40 juta rupiah per bulan. Sementara itu, aktivitas uji klinis Dr. Ian Wisnu Prajoko, Dekan Fakultas Kedokteran Undip, dihentikan sementara akibat kasus ini. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami via Zoom, juru bicara Kementerian Kesehatan Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat sore Ibu. Selamat sore, selamat sehat. Ya. Selamat sore Ibu. Ibu, Bu Nadia bisa dijelaskan ini lebih lanjut terkait temuan Kemenkes soal adanya dugaan pemerasan terhadap Dr. Aulia, Ibu. Iya, jadi kita sudah melakukan investigasi ya terhadap apakah ada faktor perundungan yang menjadi mungkin gangguan kesehatan mental ataupun menjadi pemicu daripada kematian almarhumah. Nah, dari 2 minggu setelah kita melakukan berbagai wawancara, juga kemudian kita lakukan bukti-bukti, mengumpulkan bukti-bukti yang ada, juga kemudian dari rekaman suara, baik itu yang dimiliki keluarga maupun juga dari teman kolega atau teman angkatan dan senior. Beberapa hal yang tentunya menjadi highlight kami adalah pertama tentang adanya iuran yang dilakukan terutama pada saat almarhumah menjadi peserta pendidikan dokter spesialis di tingkat 1 yang besarnya itu mencapai 20-40 juta per bulannya. Setidaknya ini berlangsung kurang lebih 6 bulan ya. Setelah itu karena almarhumah naik ke semester kedua di mana sudah ada lagi ya juniornya yang kemudian akan lebih mendapatkan tugas tersebut seperti itu. Nah, yang kedua adalah kita melihat bahwa banyak juga kegiatan-kegiatan yang terpaksa dilakukan oleh almarhumah dikarenakan memang diharuskan menggantikan tugas-tugas yang harus dilakukan atau menjadi tanggung jawab oleh seniornya sebenarnya, tapi kemudian ini dikerjakan oleh almarhumah. Baik, baik Ibu. Tapi kalau kita melihat tentang perkembangan kasus ini, apa yang membuat Kemenkes akhirnya menghentikan sementara aktivitas uji klinis Dr. Ian Wisnu Prajoko, Dekan Fakultas Kedokteran Undip? Ya, tentunya dalam proses investigasi ini kan kami akan memanggil berbagai pihak ya, dari juniornya almarhumah, kemudian seniornya, juga tenaga pendidik lainnya, tenaga kesehatan lainnya, dan juga anggota keluarga, bahkan juga anggota ataupun orang terdekat dari almarhumah ya, untuk kemudian mencari tadi apakah ada informasi terkait kemungkinan perundungan yang terjadi. Nah, tentunya untuk kita dalam rangka mempercepat proses investigasi ini yang pertama kita lakukan. Yang kedua adalah mencegah jangan sampai terjadi potensi-potensi ya, intervensi yang bisa terjadi. Karena kita tahu perundungan ini kan selalu terjadi antara senior dan junior atau antara dosen dengan anak didiknya. Oleh karena itu kan hal-hal yang berpotensi untuk ke arah sana harus kita lakukan pencegahan. Oleh karena itu salah satunya penghentian daripada aktivitas klinis Dr. Ian ini terkait kapasitas beliau sebagai salah satu staf ataupun dokter yang berpraktek di Rumah Sakit Karyadi. Nah, Rumah Sakit Karyadi ini kan memang rumah sakit milik Kementerian Kesehatan ya, yang artinya pimpinan menganggap ya, artinya jajaran direksi menganggap bahwa untuk sementara agar ini juga memudahkan Dr. Ian dalam hal ini supaya buat beliau juga di mana sisi beliau sebagai tentunya dokter yang bekerja di Rumah Sakit Karyadi, di sisi lain beliau juga adalah dekan dari Fakultas Kedokteran, tentunya ini harus dilakukan dengan senetral mungkin ya. Oleh karena itu kemudian kita melihat bahwa alangkah baiknya kita lakukan penghentian sementara dulu supaya nanti bisa lebih objektif dalam proses investigasi ini. Baik, terkait penghentian sementara aktivitas uji klinis Dr. Ian sendiri sejauh ini apa yang sudah didapat Ibu?
Iya, kalau kita lihat ya bukti-bukti dari rekaman suara, kemudian juga dari hasil wawancara, kemudian juga bukti-bukti dokumen lain seperti bukti transfer, bukti pengeluaran dan sebagainya, ini sudah kita sampaikan kepada pihak kepolisian. Yang kemudian nanti kita berharap pihak kepolisian dapat lebih menginvestigasi lebih lanjut ya, yang pasti mereka kapasitasnya akan lebih baik daripada Kementerian Kesehatan. Nah, ini juga kita sampaikan dan kita bicarakan bersama dengan tentunya Fakultas Kedokteran Undip ya untuk kita sebenarnya sepakat dengan Undip juga untuk tidak ingin adanya praktek-praktek perundungan ataupun praktek-praktek pembulian ini terus berlangsung bahkan terus dilanggengkan dari angkatan satu ke angkatan lainnya atau dari senior ke junior lain berikutnya. Nah, ini yang tentunya sudah kita sampaikan dan kita juga punya komitmen untuk bersama-sama kepolisian nanti menyampaikan hasil daripada investigasi ini, apakah betul ada faktor perundungan dan bagaimana tentunya menindaklanjuti dari sisi aparat hukum ya, apakah ini ada faktor-faktor pidana, apakah ada faktor-faktor perdata dalam perundungan yang dialami oleh yang almarhumah. Baik, tapi bicara soal kasus perundungan ini, Bu, apakah di dunia pendidikan kesehatan sudah pernah terpantau sebelumnya oleh Kementerian Kesehatan? Pernah terjadi kasus serupa mungkin? Iya, kalau kita lihat dari aduan-aduan ya yang sampai ke WA Pak Menteri Kesehatan itu memang dikatakan adanya perundungan-perundungan yang dialami oleh peserta pendidikan dokter spesialis, mulai dari pemanggilan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak seharusnya ya, kemudian juga tadi terutama adanya iuran-iuran atau pengumpulan uang yang dilakukan dengan tujuan bukan untuk pendidikan, bukan untuk membiayai pendidikan, tapi untuk membiayai kepentingan senior, kepentingan makan dan sebagainya. Kemudian juga ada tindakan-tindakan seperti misalnya mengantarkan senior, mengantarkan dosen, ya harus meminjamkan mobil dan sebagainya, yang harus mau tidak mau harus dipenuhi ya. Jadi seperti suatu kewajiban. Jadi tidak boleh mengatakan tidak bisa menyediakan hal-hal tersebut. Nah, tentunya dari informasi-informasi ini kita tahu di akhir Desember 2022 kita memulai membuka kanal pengaduan karena tentunya kita untuk menindaklanjuti sebuah kasus kan harus ada pengaduannya ya Mbak. Oleh karena itu kurang lebih 420 kasus perundungan sudah dilaporkan melalui kanal ini, di mana kurang lebih 215-nya itu terjadi di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Ada juga di RSUD, ada juga di Fakultas Kedokteran, tapi informasi-informasi tersebut kami sampaikan melalui surat tertulis kepada instansi tersebut, karena itu bukan instansi di bawah Kementerian Kesehatan. Nah, khusus untuk rumah sakit vertikal yang menjadi wahana pendidikan dari peserta pendidikan dokter spesialis, ini yang kemudian kita lakukan verifikasi dari laporan tersebut. Dan kemudian kalau betul itu memang ada tendensi bahwa ini perundungan, kita lanjutkan dengan investigasi. Sudah banyak juga ya rumah sakit yang kita lakukan atau kita berikan sanksi ya, mulai dari jajaran direksi, yang kita turunkan dari jabatannya, kemudian dari anak atau peserta pendidikan dokter spesialis yang kita kembalikan dan tidak boleh melakukan praktek pendidikan di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Baik, apakah sanksi ini dirasa cukup ketat untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak akan terjadi lagi, Ibu? Ya, ini adalah suatu proses ya yang tentunya kita tahu bahwa memberantas perundungan yang mungkin sudah bertahun-tahun terlaksana ini tidak mudah ya, dan juga memberikan terutama rasa aman bagi pelapor. Ini yang terutama sekali kita jaga ya, dan memberikan keyakinan bahwa apa yang dilaporkan itu ditindaklanjuti dan ada sanksi tergantung dari kadar perundungannya yang diberikan kepada mereka yang melakukan perundungan, dan bukan saja mereka diberikan sanksi, tapi bagaimana kemudian lingkungan itu diciptakan jangan sampai kemudian praktek perundungan itu terulang kembali. Ini kita tentunya butuh proses ya Mbak untuk ini bisa berjalan, mulai dari perlindungan pelapor sampai kemudian kita mewujudkan suatu lingkungan yang betul-betul memastikan perundungan itu tidak terjadi, sehingga memang jajaran direksi itu punya tanggung jawab untuk bisa melakukan pencegahan ini. Ya, baik, terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi, Jubir Kemenkes yang sudah bergabung bersama kami sore hari ini di Sindo Sore. Salam sehat Ibu. Salam sehat, terima kasih.